Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Atmawati, NIM 0218133 dari Program Studi Matematika Institut Teknologi Kalimantan, di mana hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai exercise 2.7, yaitu diberikan data time series dengan data sebagai berikut, dan ditanya yang A adalah plot seriesnya, yang B, dapatkah kita menebak nilai perkiraan untuk koefisien korelasi, autokorelasi pada row 1 terhadap plot series tersebut. Yang C, plot ZT terhadap ZT plus 1 dan tebak kembali untuk nilai row 1-nya. Yang D, hitung dan tentukan plot sampel dari ACF dengan K-nya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang E, hitung dan tentukan plot sampel PACF untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada hari ini saya akan menggunakan dua software, yaitu Microsoft Excel dan Minitab, di mana pada Microsoft Excel berikut saya juga memberikan rumus ACF yang terdapat pada buku dan rumus PACF yang terdapat pada buku untuk menentukan atau menghitung secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel ini saya telah mengelompokkan ZT hingga ZT plus 8, di mana datanya ada sebanyak 30 data dengan Z bar atau main dari ZT yaitu 49,333. Nah, untuk pertanyaan pertama, plot seriesnya kita akan menggunakan Minitab, di mana start, time series plot, simple, ZT, kemudian OK. Sehingga diperoleh hasil berdasarkan Minitab sebagai berikut untuk plot seriesnya. Nah, untuk yang kedua, bisakah kita menebak nilai perkiraan dari koefisien autokorelasi pada row 1 untuk di plot seriesnya? Di plot series tersebut, bagaimana untuk menentukan row 1-nya? Nah, berdasarkan time series berikut, kita belum bisa menebak bagaimana nilai koefisien autokorelasi pada ZT atau row 1-nya. Sehingga kita perlu melakukan untuk yang ketiga, yaitu plot ZT terhadap ZT plus 1 dan coba kembali untuk row 1-nya. Nah, kita buat lagi dengan start, time series plot, multiple, kemudian ZT dan ZT plus 1, kemudian OK. Berdasarkan plot data yang terdapat pada Minitab, kita juga masih belum bisa untuk menentukan nilai koefisien autokorelasi untuk row 1-nya. Sehingga kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu hitung dan tentukan plot sampel ACF untuk K dari 0 sampai 5. Karena sebelumnya saya telah membuat untuk ZT plus sampai plus 8, maka kita bisa langsung menggunakan Minitab untuk K-nya sampai 5, yaitu dengan start, time series, autokorelasi, seriesnya ZT, number of legs-nya 5, store ACF, dan store T statistik, kemudian OK. Sehingga diperoleh nilai ACF pada Minitab sebagai berikut, yaitu pada leg 1 min 0,606558, leg 2 0,300593, leg 3 min 0,320428, leg 4 0,318871, leg 5 min 0,108717. Nah, berikut merupakan hasil dari Minitab. Nah, untuk
untuk perhitungan manualnya, saya menggunakan Microsoft Excel, di mana sudah ada ZT min Z bar, yang kita ketahui bahwa Z barnya itu 49,33. Kemudian ada ZT min Z bar kuadrat. ZT min Z bar kuadrat ini untuk menentukan Y0-nya pada perhitungan PACF. Selanjutnya ada ZT plus 1 hingga ZT plus 8 dengan cara yang sama, yaitu ZT plus K min Z bar. Nah, kemudian dijumlahkan seluruhnya. Untuk nilai ZT diperoleh 1480. Ada ZT min Z bar dengan min 7,10543 P pangkat 14. Kemudian ada nilai ZT min Z bar kuadrat atau nilai Y0-nya, yaitu 2212,6667 sebagai berikut. Kemudian nilai ZT plus 1 hingga ZT 8-nya juga ditentukan dengan menjumlahkan seluruh datanya. Nah, kemudian untuk menentukan nilai ACF-nya, kita juga memerlukan YK, yaitu pada rumusnya untuk PK sendiri yaitu YK per Y0, di mana YK-nya itu kita mencari 1 sampai 5, karena untuk penentuannya sendiri hanya diminta 5, sehingga diperoleh nilai Y1 hingga Y5 sebagai berikut. Nah, kemudian untuk menentukan nilai ρ 1 hingga ρ 5-nya dengan cara YK per Y0, yaitu min 1342,11 per 2212,667 dan seterusnya hingga Y5. Karena di sini saya mencari hingga Y8, maka kita langsung saja untuk Y sampai ρ 1 hingga ρ 5-nya, yaitu min 0,606552, untuk ρ 2-nya 0,30059255, untuk ρ 3-nya min 0,3204 278, untuk ρ 4-nya 0,31887115, untuk ρ 5-nya min 0,1087175. Kemudian untuk menentukan nilai PACF, yaitu pada pertanyaan yang D, untuk hitung dan tentukan plot sampel PACF dengan K-nya sama dengan 5. Sebelumnya kita mencari menggunakan Minitab terlebih dahulu, yaitu dengan time series, partial autocorrelation function, ZT, number of legs-nya 5, kemudian ada store PACF, store T statistik, kemudian OK. Nah, sehingga diperoleh nilai PACF dengan leg 1-nya min 0,606558, untuk leg 2-nya min 0,106505, untuk leg 3-nya min 0,293293, untuk leg 4-nya 0,012413, untuk leg 5-nya 0,194668. Nah, setelah kita menentukan dengan Minitab, kita juga bisa menentukan dengan perhitungan manual, yaitu dengan rumus sebagai berikut, yaitu untuk nilai si kembarnya, yaitu saat K plus 1, K plus 1 dengan menggunakan rumus berikut, sedangkan saat si K plus 1, J itu kita menggunakan rumus berikut, sehingga diperoleh hasil PACF, di mana untuk si 11 itu sama dengan ρ 1, yaitu min 0,60655582, kemudian untuk ρ 22, untuk si 22 itu min 0,1065048, untuk si 33 min 0,29322927, untuk si 44 0,01241275, untuk si 55 0,19466845. Nah, untuk jawaban tersebut sama dengan yang ada di Minitab.
di mana untuk nilai autokorelasinya sendiri yaitu pada leg 1 terdapat nilai yang sama pada Minitab dan ACF, hanya perbedaan pada pembulatan. Kemudian untuk PACF-nya juga sama. Untuk hasil perhitungan manual dengan perhitungan Minitab-nya yaitu dengan nilai yang sama, yaitu saat row 1 atau si satu-satunya itu min 0,606558 hingga si 55-nya itu 0,194664845 dan di Minitab juga 0,1946668. Hanya pembulatannya saja yang beda. Sehingga telah diperoleh seluruh hasil dari exercise 2.7 dengan plot dari PACF tadi untuk legnya 0 sampai 5 itu sebagai berikut. Kemudian untuk ACF-nya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan exercise 2.7 yang saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.